Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Hari ini kita ada di chapter ke-6, bab structure mengenai adjektif atau kata sifat. Nah, materi kata sifat ini atau kelas kata-kata sifat ini itu memulai bab baru yang namanya adalah phrasing atau caranya kita membuat frase, ya. Nah, frase itu apa? Frase itu pengertiannya adalah, sorry, phrase atau frase ya, teman-teman. Jadi frase itu adalah gabungan kata, jadi nanti ada minimal dua kata, minimal ya teman-teman. Jadi ada dua kata atau lebih yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Jadi entah eh, dia ini menjadi subjek, atau menjadi predikat, atau menjadi objek, ataupun menjadi keterangan. Gitu ya, jadi ada subjek, seperti yang kita pelajari misalnya ya teman-teman. Subjek itu kan dibuat dari kata benda ya, misalnya adalah kata bird atau burung. Kemudian predikat yang mana kalimat kan wajib minimal punya subjek sama predikat. Nah, predikat dibuatnya dari kata kerja. Misalnya kata kerja dari bird adalah eh, chirps atau berkicau ya, teman-teman. Nah, kalimat ini hanya terdiri dari subjek dan predikat, yang mana subjeknya hanya berupa kata benda, teman-teman. Predikatnya itu berupa kata kerja, lebih tepatnya verb SCS. Gitu ya. Nah, ini bukan frase. Nanti ketika disebut frase, bird ini, kata benda ini, ditambah-tambahin dengan kata-kata yang lain, yang mana dia nanti subjeknya jadi panjang. Misalnya, burung itu, atau burung yang indah itu, gitu ya, nanti dijadikan ditambahi dengan kata the beautiful bird. Nah, yang mana subjeknya yang awalnya bird tadi ditambahi dengan the beautiful. Nah, inilah yang disebut dengan frase, teman-teman. Jadi frase itu adalah gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Nah, tadi yang kita bahas contohnya ya, itu adalah tempatnya di subjek. Nah, semua bagian kalimat itu bisa dibentuk menjadi frase, teman-teman, atau dipanjangkan. Gitu ya. Nah, tapi teman-teman juga harus masih ingat kalau subjek itu intinya atau kepalanya itu dibuat dari kata benda, predikat dibuat dari kata kerja, objek dibuat dari kata benda, dan keterangan dibuatnya juga dari kata keterangan. Gitu ya, teman-teman, atau adverb lah seperti itu. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar bab frase yang pertama yaitu kelas kata adjektif atau kata sifat. Jadi, kapan sih kita pakai kata sifat dan fungsi kata sifat di dalam kalimat itu sebagai apa? Gitu ya. Nah, jadi seperti namanya, adjektif atau kata sifat itu fungsinya adalah mensifati, teman-teman. Nah, mensifati siapa? Mensifati kata benda. Jadi yang punya sifat itu cuman kata benda. Ya, selain kata benda nggak punya sifat. Otomatis fungsi dari kata sifat itu adalah menjelaskan atau mensifati kata benda. Misal ya, teman-teman, anak kecil itu kata sifatnya adalah lucu misalnya, atau suka bermain misalnya gitu ya. Nah, playful itu, atau misalkan lucu tadi bisa pakai funny, bisa pakai cute gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian misalnya lagi pria. Pria itu kata benda ya, nanti dijelaskan misalkan dengan tampan, misalkan dengan eh, misalkan tinggi, misalkan berani. Nah, itu semua adalah kata sifat dari kata benda pria. Jadi fungsinya kata sifat itu mensifati kata benda, gitu ya. Dan kata sifat itu tempatnya kalau dia nempel dengan benda yang dijelaskan, teman-teman, urutannya nanti adalah kata sifat dulu. Sebentar ini saya rubah warnanya ya biar kontras, teman-teman. Nah, urutannya adalah kata sifat dulu dari adjektif dulu gitu ya. Baru setelahnya adalah kata benda yang dijelaskan. Nah, jadi kebalikan dari bahasa Indonesia. Misalnya kalau kita mau bilang rumah yang besar itu, misalnya ya. Rumah yang besar itu, nah di sini ada kata benda rumah yang dijelaskan oleh kata sifat yang besar itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti kalau diinggriskan itu dibalik. Jadi dari itunya dulu yaitu that, kemudian yang besar itu bahasa Inggrisnya big, rumah itu adalah house. Gitu ya. Jadi dibalik, teman-teman. Dalam bahasa Inggris itu kata sifatnya dulu baru kata benda. Gitu ya. Jadi that big house, rumah yang besar itu seperti itu. Gitu ya.
Nah, walaupun ada beberapa kata sifat yang bisa berdiri tanpa kata benda. Nanti kita bahas, teman-teman. Nah, sekali lagi, kata sifat atau adjektif fungsinya menjelaskan noun atau mensifati noun. Gitu ya, mensifati kata benda, teman-teman. Nah, kata sifat sendiri itu terbagi menjadi tiga kategori atau tiga jenis, ya. Yang pertama ada yang namanya determiner, yang kedua ada namanya deskriptif atau di beberapa buku itu nyebutnya juga epithet. Sama ya, teman-teman. Intinya dia adalah kata sifat yang keluarga yang kedua gitu ya. Kemudian yang terakhir ada namanya noun adjunct. Oke. Nah, kita bahas satu-satu, mulai dari determiner dulu, teman-teman. Nah, determiner itu adalah jenis-jenis kata sifat yang dia ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata benda. Oke, jadi harus ada kata bendanya. Gitu ya. Contohnya misalnya di artikel itu ada keluarganya artikel itu ada the, teman-teman. Nah, the itu di dalam kalimat nggak bisa berdiri sendiri. Pasti ada kata bendanya. Kita nggak bisa misalkan bilang the is my friend. Nggak bisa, teman-teman. Jadi harus dilanjutkan. Misalkan the boy is my friend. Jadi anak laki-laki itu adalah teman saya. Misalnya seperti nah, boy itu kata benda, teman-teman. Gitu ya. Nah, yang saya maksud the tadi atau kata sifat yang membutuhkan kata yang selalu membutuhkan kata benda, nah itu termasuk ke dalam keluarga determiner. Gitu ya. Dan beberapa jenis determiner atau beberapa jenisnya ini nanti ya, itu ada yang menentukan bentuk kata bendanya. Apakah benda yang dijelaskan itu harus tunggal? Apakah benda yang dijelaskan itu harus jamak? Ataukah benda yang bisa, ataukah benda yang dijelaskan itu tidak bisa dihitung? Gitu ya, teman-teman. Nah, kita pelajari dulu determiner satu-satu ya. Nah, yang pertama keluarganya determiner itu ada yang namanya artikel. Nah, artikel ini adalah jenis kata sifat yang menunjukkan apakah bendanya itu jelas atau tidak. Nah, maksudnya jelas atau tidak itu orang yang kita ajak omong itu sudah tahu atau belum, teman-teman, bendanya yang mana. Misalnya kalau kita bilang, saya punya seekor kucing. Nah, ke teman-teman, pasti teman-teman nggak tahu kucing yang mana yang saya maksud. Kucing yang mana yang saya punya. Karena di dunia ini ada banyak sekali kucing. Dan yang saya maksud tadi itu hanya salah satu dari sekian banyak kucing di dunia ini. Nah, berarti kan nggak jelas kucing yang mana. Nah, itu pakainya nanti yang atau an, teman-teman. Sama an itu artinya seekor, sebuah, seorang, sehelai, sebutir, dan lain-lain. Intinya artinya se gitu ya. Nah, karena artinya se, maka menunjukkan bendanya itu nanti hanya tunggal atau satu. Ya, jadi kalau teman-teman pakai a atau an, pastikan bendanya itu hanya benda yang bisa dihitung dan jumlahnya tunggal. Ya, misalnya kita mau bilang saya punya sebuah buku. I have a book. Atau misalkan kita bilang, saya punya sebuah payung. I have an umbrella. Nah, jadi bedanya sama an pada artinya sama-sama sebuah ya, teman-teman. Kalau itu nanti kata setelahnya itu berawalan dengan bunyi konsonan. Nah, bunyi konsonan itu bunyi selain A, I, U, E, O. Misalnya buku tadi, a book. Nah, book kan diawali oleh B ya, teman-teman, atau B gitu. Makanya pakainya bukan N. Seperti itu. Nah, sedangkan en itu di setelahnya nanti diikuti oleh kata yang berawalan dengan bunyi vokal. Contohnya payung tadi, teman-teman. An umbrella. Umbrella itu bunyinya di huruf A. Awalannya itu A, makanya pakainya an. Gitu ya. Jadi eh, misalnya tadi a book, an umbrella. Gitu ya. Dan sama an itu hanya bisa diikuti benda yang bisa dihitung dan jumlahnya tunggal, teman-teman. Gitu ya. Nah, sedangkan the itu artinya itu. Benda yang kita maksud, orang yang kita ajak ngomong itu juga tahu, teman-teman, bendanya yang mana. Gitu ya. Contohnya kita mau bilang, meja itu adalah punyanya Pak Wawan. Nah, kalau kita bilang ke seseorang, meja itu adalah punyanya Pak Wawan. Berarti orangnya ini tahu, teman-teman, meja yang mana yang kita maksud. Intinya kalau misalkan bendanya sudah jelas, itu pakai the. Gitu ya. Dan the ini biasanya sering selalu dipakai untuk kata benda yang diciptakan Tuhan cuman ada satu. Atau kalau teman-teman penasaran namanya, itu namanya adalah singularity noun. Misalnya world. Nah, world itu kalau dia dijadikan kata benda harus ada the-nya, teman-teman. The world. Misalkan lagi matahari. Matahari itu pasti ada the-nya. The sun. Misalkan lagi
Samudra Atlantik misalkan. Itu kita bilangnya the Atlantic. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi keluarga artikel ada an sama the. Nah, sama an artinya sebuah, maka benda setelahnya wajib benda yang bisa dihitung dan tunggal. Gitu ya. Nah, bedanya sama an itu kalau kata setelahnya berawalan dengan bunyi konsonan atau selain a, i, w, o. Sedangkan kalau setelahnya itu berbunyi awalan a, i, w, o atau huruf vokal atau bunyi vokal gitu ya, itu nanti pakainya yang an, teman-teman. Oke. Nah, sedangkan kalau the itu nanti boleh diikuti semua jenis kata benda. Seperti itu. Nah, berikutnya selain artikel kita punya demonstratif adjektif. Nah, demonstratif adjektif, kalau artikel tadi menunjukkan bendanya itu jelas atau tidak. Orang yang kita ajak ngomong itu tahu atau tidak. Nah, kalau yang demonstratif ini, teman-teman, itu menunjukkan apakah bendanya itu jauh atau dekat dari kita. Kalau bendanya jauh, kita pakai itu. Bahasa Inggrisnya kalau nggak that, ya those. Sedangkan kalau bendanya dekat, itu kita pakainya ini. Bahasa Inggrisnya this sama this. Nah, ini tulisan sama bacaan itu kebalik ya, teman-teman. Kalau yang tulisannya I, itu bacanya pakai E, this. Sedangkan yang tulisannya E, itu bacanya I, this. Seperti itu. Oke. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau that itu untuk benda tunggal, sama kayak this ya, teman-teman. Jadi that itu, this ini, itu benda setelahnya wajib benda yang bisa dihitung dan tunggal. Oke, atau benda yang tidak bisa dihitung juga boleh. Yang nggak boleh setelahnya that itu jamak, teman-teman. Gitu ya. Sama kayak this. This itu kalau benda setelahnya benda yang tidak bisa dihitung ataupun benda yang jumlahnya tunggal. Bisa dihitung jumlahnya tunggal. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalkan bendanya bisa dihitung dan jamak, itu kita pakainya yang those atau these. Gitu ya. Misalnya, that book, buku itu. That water, air itu. Nah, tapi kalau those ya, those books. Dan water nggak bisa, teman-teman. Karena water nggak bisa dihitung ya. Maka nggak bisa pakai those. Selalu pakainya that. Oke. Kemudian berikutnya misalnya kalau yang ini ya, misalkan buku ini. Kita bilangnya this book. Nah, kalau buku-buku ini berarti these books. Seperti itu. Berikutnya, selain demonstratif, kita punya lagi possessive adjektif atau kepemilikan. Ya, jadi bendanya itu punyanya siapa? Oke, teman-teman. Dan kepemilikan ini contohnya his, her, its, their, others yang ada tanda petik di akhir setelahnya s ataupun kata benda apapun yang ditambahkan dengan tanda petik s. Nah, itu namanya kepemilikan atau posesif, teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk posesif adjektif sendiri, benda setelahnya itu bebas. Teman-teman boleh ikuti kata benda yang jama ataupun benda tunggal atau bahkan bendanya itu ketika tidak bisa dihitung. Seperti itu. Jadi, untuk posesif adjektif ini tidak menentukan bendanya harus bagaimana. Gitu ya. Jadi bebas bendanya, teman-teman. Sesuai konteks. Gitu ya. Nah, bedanya his itu punyanya dia laki-laki. Misalnya kalau kita bilangnya mobilnya. Nah, nyanya yang punya ini cowok, kita bilangnya his car. Gitu ya. Sedangkan kalau misalkan mobilnya, tapi nyanya yang kita maksud ini cewek, kita pakainya her car. Nah, kalau misalkan kita mau bilang cangkangnya. Nah, cangkang itu kan biasanya untuk binatang ya, dan kita nggak tahu binatang ini cewek apa cowok gitu. Nah, kita bilangnya its shell. Gitu ya. Kemudian mereka, nah kalau misalkan bendanya itu banyak ya, teman-teman yang punya itu banyak, misalkan cangkang-cangkang mereka, itu kita bilangnya their shells. Seperti itu. Kemudian others yang ditambahkan akhiran tanda petik, nah itu juga kepemilikan dan juga kata benda yang ditambahkan tanda petik s. Misalnya saya punya kata benda student misalnya ya, teman-teman. Sorry, warnanya belum saya ganti. Nah, student. Student artinya murid, itu adalah kata benda. Kalau kita tambahkan tanda petik s, itu nanti jadi kepemilikan, teman-teman. Jadi kata sifat, possessive adjective ini. Artinya, misalkan students, misalkan students books, misalkan ya. Nanti artinya adalah buku-bukunya seorang murid atau buku-bukunya seorang mahasiswa. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, itu tadi possessive adjective. Nah, sebelum saya lanjut ke jenis determiner yang lain, saya ingin menambahkan teman-teman, untuk 3 determiner yang pertama tadi yang sudah kita bahas, yaitu artikel, kemudian demonstratif, dan juga possessive,
kita hanya boleh pilih salah satu saja ya untuk menjelaskan satu kata benda di dalam kalimat. Misalnya eh, misalnya kita mau pakai kata benda book, teman-teman. Nah, kalau sudah ada jangan ditambahkan my. My book itu nggak ada atau my a book itu nggak ada, teman-teman. Gitu ya. Jadi pilih salah satu aja, atau my saja. Jadi a book atau my book. Sekali lagi, kita hanya boleh pilih salah satu saja di antara tiga yang kita pelajari tadi. Oke, dan nanti teman-teman setelah memilih salah satu dari yang atas, teman-teman masukkan lagi determiner berikutnya nggak apa-apa. Nah, determiner yang berikutnya ini adalah ordinal number atau angka yang menunjukkan urutan bendanya. Jadi bendanya itu urutan yang keberapa, gitu ya. Misalnya ada first, artinya yang pertama, second, yang kedua, third, yang ketiga, earliest, yang paling awal atau yang paling pertama gitu ya. Next, berikutnya, last, terakhir. Dan masih banyak lagi teman-teman. Gitu ya. Dan ordinal number ini mirip kayak possessive adjective. Jadi benda setelahnya itu bebas. Boleh jamak, boleh tunggal, ataupun boleh juga benda yang tidak bisa dihitung. Gitu ya. Dan berikutnya ada cardinal number. Nah, kalau ordinal number tadi adalah yang menunjukkan urutan. Kalau cardinal number ini menunjukkan jumlah dari bendanya. Contohnya ada one, satu, two, dua, three, tiga, four, empat, dan seterusnya. Sampai ribuan, ratusan gitu ya, teman-teman. Atau ada lagi no. Nah, no itu kalau di soal structure TOEFL itu anggap sebagai adjective yang determiner, teman-teman. Bukan yang artinya tidak ya. Nah, no di sini artinya adalah tak satu pun. Sama kayak zero gitu ya. Jadi kayak kita mau bilang nggak ada gitu. Seperti, sorry teman-teman, kepencet, mohon maaf. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada both. Both itu keduanya. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman nanti untuk bendanya itu mengikuti penanda jumlahnya ya. Kalau misalkan kita pakai one ya bendanya harus tunggal. One book. Satu buku gitu ya. Kemudian kalau misalkan two ya two books. Dua buku. Gitu ya. Kemudian both juga sama. Both kan artinya keduanya. Maka benda setelahnya harus jamak. Both books. Kedua buku itu seperti itu. Nah, kemudian ada all sama most. Nah, ini mirip artinya, teman-teman. Kalau all itu artinya semuanya, sedangkan most itu sebagian besar atau hampir semua. Gitu ya. Nah, kalau all sama most ini, benda setelahnya boleh benda yang bisa dihitung. Nah, kalau bendanya bisa dihitung, maka harus dijamakkan. Karena semua itu kan berarti banyak, teman-teman, gitu ya. Kemudian most hampir semua, berarti juga lebih dari satu atau banyak. Gitu ya. Misalkan semua orang itu kita bilangnya all people. Oke. Hampir semua orang itu most people. Gitu ya. Nah, tapi all sama most ini juga bisa diikuti benda yang tidak bisa dihitung. Nah, kalau bendanya nggak bisa dihitung, ya nggak bisa dijamakkan, teman-teman. Namanya aja nggak bisa dihitung. Gitu ya. Jadi harus eh, nggak bisa dijamakkan. Jadi harus apa adanya. Misalkan kalau information, ya information aja. Nggak bisa kita bilang informations. Itu nggak bisa, teman-teman. Karena information itu uncountable atau nggak bisa dihitung. Gitu ya. Nah, berikutnya ada a number of. Number of itu sama kayak an amount of, artinya sejumlah. Nah, tapi ada perbedaan penggunaan ya, teman-teman. Kalau a number of itu wajib diikuti benda yang bisa dihitung dan harus jamak. Oke. Sedangkan untuk an amount of itu artinya sejumlah khusus untuk benda yang tidak bisa dihitung atau yang tidak bisa dijamakkan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, sama kayak few sama a few, teman-teman. Few itu artinya sedikit, a few artinya beberapa. Ya, maka benda setelahnya harus diikuti benda jamak. Nah, sedangkan little sama a little, little artinya sedikit, a little artinya beberapa. Nah, bedanya dengan yang few sama a few, benda yang dijelaskan wajib benda yang tidak bisa dihitung. Gitu ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman di sini juga akan eh, belajar juga sambil latihan gitu ya. Benda apa aja sih yang dimaksud yang tidak bisa dihitung? Atau kalau teman-teman penasaran dicek di kamus, misalkan kita buka kamus ya teman-teman. Kita cari kata misalnya tadi information. Nah, information itu dia adalah noun atau kata benda ya. Nah, setelahnya itu biasanya ada keterangan seperti ini, teman-teman. Nah, kalau ada an-nya,
uncountable berarti benda ini tidak bisa dihitung. Kalau nggak bisa dihitung ya nggak bisa dijamakkan, gitu ya. Atau ditunggalkan. Jadi dia bendanya selalu apa adanya. Jadi information ya information aja, gitu ya teman-teman. Sedangkan ada juga benda yang bisa dihitung, misalnya book tadi, contoh dari saya ya. Nah, book itu artinya buku. Nah, dia adalah countable. Jadi bisa dihitung. Nah, kalau bisa dihitung nanti biasanya ada e-nya. Jadi sebuah buku. Atau bisa juga jamak. Misalnya, sebentar teman-teman, kita cari yang contoh jamak ya. Nah, contohnya ini teman-teman. You can borrow up to 6 books. Nah, 6 buku-buku. Jadi bukunya ditambahkan s supaya jamak karena ada penjumlah 6 di situ. Ada cardinal number tadi, teman-teman. Gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke PPT tadi. Nah, sebenarnya masih ada banyak lagi untuk adjektif ini yang kardinal. Nanti ini hanya contoh aja. Kalau teman-teman menemukan penanda jumlah dari bendanya, berarti itu masuk ke dalam kardinal ini. Gitu ya. Nah, berikutnya kita punya miscellaneous atau caranya bilang yang lain dalam bahasa Inggris. Oke, jadi benda yang lain gitu. Maksudnya misalkan rumah yang lain, orang yang lain, pelaku yang lain misalnya. Jadi yang lain itu kita bisa pakai other, bisa pakai another, bisa pakai the other. Artinya sama-sama yang lain tapi beda penggunaan ya, teman-teman. Kalau other, sebentar, sepertinya sudah saya tambahkan catatan di sini coba, teman-teman. Oh iya, ternyata sudah. Jadi kalau other itu benda yang dijelaskan itu wajib benda yang tidak bisa dihitung. Atau kalau bendanya bisa dihitung itu harus dirubah jamak. Gitu ya, teman-teman. Misalnya kita perlu membantu orang lain. Nah, kita kalau di Inggris kan we need to help other people. Gitu ya. Nah, kalau another di situ kan ada an-nya gitu ya. Yang kita pelajari di artikel tadi, an itu artinya sebuah, seekor, seorang, dan lain-lain. Artinya satu gitu ya. Otomatis another itu benda setelahnya wajib yang bisa dihitung saja dan harus ditunggalkan atau tunggal, singular noun. Oke. Nah, sedangkan the other di situ tambahan the yang kita pelajari di artikel tadi juga ya. Yang mana the itu menandakan bendanya itu jelas dan dia bisa diikuti semua jenis kata benda. Gitu ya. Nah, tapi ada eh, catatan tambahan yang perlu teman-teman nanti sematkan juga kalau teman-teman mencatat gitu ya. Dan saya harap teman-teman catat. Nah, eh, an sama the ini harus dihilangkan ketika sebelumnya kata other atau another ini ada penanda yang tidak jelas. Contohnya kata any, teman-teman. Nah, any another itu nggak ada. Atau any the other itu nggak ada, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan sudah ada any, misalkan kita mau bilang murid manapun yang lain. Nah, walaupun muridnya cuma satu, itu pakainya any other student. Gitu ya. Jadi n-nya harus hilang. Nggak boleh lagi pakai n. Nanti jadi pemborosan yang tiga tadi, teman-teman. Gitu ya. Jadi any misalnya atau every ya. Atau misalnya eh, apalagi teman-teman. Misalkan any, ada every, ada some gitu ya. Jadi kalau kita nggak bisa bilang some another, some the other nggak bisa. Oke, jadi any other, some other, every other, dan yang lain-lain. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan penggunaan dan jenis-jenis determiner. Ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis kata sifat yang kedua, namanya adalah deskriptif atau epitet. Nah, deskriptif atau epitet itu berbeda dari determiner. Perbedaannya adalah untuk deskriptif atau epitet ini, dia bisa tanpa kata benda setelahnya, teman-teman. Alias dia berdiri sendiri di setelah predikat. Biasanya kalau predikatnya itu berupa to be, ya. Nah, kalau predikatnya to be itu boleh diikuti kata sifat yang berdiri sendiri. Contohnya, saya baik-baik saja. Itu bahasa Inggrisnya I am fine. Nah, fine itu kata sifat I am okay. I am great, I am good, gitu ya, teman-teman. Nah, good, great, okay, fine itu semuanya adalah kata sifat. Yang mana dia berdiri sendiri tanpa kata benda di setelahnya. Gitu ya, tempatnya diletakkan di setelah to be. Walaupun dia juga bisa dengan kata benda. Contohnya, Rita is beautiful. Nah, itu beautifulnya berdiri sendiri. Tapi diikuti kata benda juga boleh. Contohnya,
Rita is a beautiful woman. Seperti itu. Gitu ya. Jadi jenis-jenis deskriptif kata epitet ini boleh dengan kata benda ataupun tanpa kata benda. Kemudian, deskriptif ini tidak menentukan bentuk dari kata benda, teman-teman. Dia hanya menambahkan arti saja. Makanya kalau teman-teman menemukan deskriptif ya, yang nempel dengan kata benda, supaya pendek, teman-teman hapus saja. Karena dia hanya menambahkan arti saja. Atau menjelaskan aja biar panjang kalimatnya, gitu teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman biar nggak bingung, ketika menemukan deskriptif, hilangkan. Atau hapus saja, teman-teman. Di soal gitu ya. Tapi kalau di jawaban nggak bisa. Karena kalau misalkan deskriptif ini di jawaban, maka teman-teman disuruh memilih penggunaannya yang tepat. Artinya nggak bisa dihilangkan. Seperti itu. Nah, untuk deskriptif sendiri ada 8 jenis atau 8 kategori, teman-teman, yang sudah saya urutkan ya. Jadi nanti kalau ada lebih dari satu, maka urutannya seperti ini. Yang pertama ada kualitas atau karakteristik benda itu secara umum atau secara permukaan gitu ya, teman-teman. Nah, misalnya ada arid. Arid itu artinya gersang atau kering gitu. Excessive artinya berlebihan. Essential artinya penting, sama kayak important atau crucial atau vital, sinonim gitu ya teman-teman. Accurate artinya tepat, sama kayak precise gitu ya. Kemudian ada brittle artinya lapuk atau rapuh teman-teman, kayak fragile, mirip gitu ya. Kemudian ada distinct, itu artinya berbeda, sama kayak different, sama kayak apalagi ya different atau contrast gitu ya teman-teman. Dan masih banyak lagi. Misalnya good, baik gitu ya, kind, baik hati. Misalnya lagi handsome. Nah, itu masuk ke dalam quality atau karakter ini. Berikutnya kita punya size atau ukuran bendanya. Jadi bendanya itu seberapa besar sih? Misalnya kalau ada tiny, itu sangat kecil. Massive, sangat besar. Large, besar. Microscopic, mikroskopis gitu ya. Jadi hanya bisa dilihat pakai mikroskop. Wide, itu luas. Tall, itu tinggi. Dan masih banyak lagi. Nah, setelah size kita punya age or temperature. Nah, ini teman-teman bolak-balik nggak apa-apa. Umur dulu atau suhu dulu baru umur. Nggak apa-apa ya, makanya saya jadikan satu tempat, teman-teman. Nah, untuk contoh dari umur, kita punya old, artinya tua. Modern, artinya modern. Ancient atau archaic, artinya sama-sama kuno, ya. New, artinya baru. Klasik, ya klasik, teman-teman. Dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan untuk contoh dari temperature atau suhu ya, kita punya warm artinya hangat, cold dingin, cool sejuk, dan hot panas. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, berikutnya ada participle. Participle itu adalah kata sifat yang dibentuk dari kata kerja. Jadi kata kerja itu bisa berubah fungsi menjadi kata sifat, teman-teman, di dalam kalimat. Nah, nanti artinya yang kalau verb ing, ya, dan juga verb tiga kalau artinya yang di, pasif, teman-teman. Nah, contohnya ada existing, yang ada. Fascinating, yang menarik. Alternating, yang berubah-ubah. Nah, sedangkan yang verb 3 contohnya required, yang diperlukan atau yang dibutuhkan. Intended, yang diniatkan atau yang disengaja. Used, yang dipakai atau yang terpakai alias bekas, teman-teman ya. Jadi used itu artinya kalau dia verb 3 dan dia adjektif, participle itu artinya yang telah terpakai atau bekas, seperti itu. Nah, berikutnya ada shape. Jadi bentuk dari bendanya. Contohnya ada circle. Jadi bentuknya itu bulat gitu ya. Kemudian ada flat. Artinya datar. Round artinya bulat yang bumi, bola ya, teman-teman. Bumi kan 3 dimensi lah, bola apa bulatnya itu 3 dimensi. Sedangkan circle itu yang datar. Jadi kayak disk piringan gitu, teman-teman. Nah, itu circle. Kemudian ada concave, itu artinya cekung. Sedangkan kalau cembung ya convex ya, teman-teman. Dan masih banyak lagi. Berikutnya ada color, jadi bendanya itu warnanya apa? Misalnya ada purple, ungu gitu ya. Vibrant, berwarna-warni. Colorless itu tidak berwarna. Reddish artinya kemerah-merahan. Nah, jadi kalau warna ditambahkan ish jadi kean, teman-teman. Misalkan blue itu kan biru ya. Bluish itu kebiru-biruan. Yellow itu kuning, yellowish ke kuning-kuningan. Seperti itu. Berikutnya ada origin atau location. Jadi bendanya itu dibuatnya di mana atau asalnya dari mana. Gitu ya. Contohnya ada Spanish dari Spanyol. American dari Amerika. French dari Prancis.
British dari Britain ya. Kemudian European dari Eropa. Misalkan kalau dari Indonesia ya kita bilangnya Indonesian. Misalkan lagi dari Vietnam ya, Vietnamese atau dari Cina ya Chinese gitu ya. Dari Jepang, Japanese dan seterusnya. Nah, berikutnya yang terakhir ada material atau bahan dari benda itu. Jadi benda itu dibuatnya dari apa, teman-teman? Contohnya wooden dari kayu, cotton dari kapas, metal dari logam, plastik dari plastik, diamond dari berlian, concrete dari beton, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis deskriptif atau epitet dan urutannya. Gitu ya. Dan yang terakhir, untuk jenis kata sifat ada namanya noun adjunct. Noun adjunct sendiri itu adalah kata benda, tapi dia itu difungsikan atau berfungsi sebagai kata sifat. Atau ada kata sifat yang dibuat dari kata benda, teman-teman. Jadi nanti ada kata benda tapi menjelaskan kata benda yang lain. Kan fungsinya kata sifat itu kan menjelaskan kata benda gitu ya. Nah, jadi ada kata benda tapi menjelaskan kata benda yang lain. Nah, untuk eh, contohnya misalnya ada pencil case, kotak pensil. Nah, mungkin saya akan tanya ke teman-teman nih. Kalau saya misalkan teman-teman apa namanya? Penjaga toko gitu ya. Terus saya beli ke teman-teman, Kak, beli kotak pensil. Nah, kira-kira nanti saya diambilkan kotaknya atau pensilnya. Kalau saya belinya kotak pensil, teman-teman. Kotaknya. Kotaknya, that's right. Nah, jadi kata pensil di dalam frase kotak pensil itu hanya sebagai penjelas saja bahwa kotak itu diperuntukkan untuk pensil atau dipakai untuk menyimpan pensil. Sorry, teman-teman. Gitu ya. Nah, contoh lain ada shoe store, toko sepatu. Kalau kita bilang saya mau pergi ke toko sepatu. Nah, maksudnya tujuan kita pergi itu adalah ke tokonya, teman-teman. Bukan sepatunya ya, tapi tokonya seperti itu. Jadi kita menuju ke sebuah wujudnya itu toko. Jadi kata sepatu di dalam frase toko sepatu itu hanya sebagai penjelas bahwa toko itu diperuntukkan untuk sepatu, maksudnya untuk menjual sepatu. Nah, yang terakhir ini yang paling jelas, teman-teman, yang paling mudah untuk dibedakan ya, yaitu baby powder atau bedak bayi. Kalau kita pergi ke toko, beli bedak bayi, nggak mungkin sama penjaga tokonya diambilkan bayi, pasti diambilkan bedak, ya kan? Nah, jadi kata bayi di dalam frase bedak bayi itu hanya sebagai penjelas saja. Oke, teman-teman. Nah, itulah yang dinamakan dengan noun adjunct. Jadi pencil, shoe, baby, ini dia sebagai noun adjunct. Nah, benda inti atau yang dijelaskan itu adalah case, store, sama powder. Gitu ya. Nah, selain kata benda murni, ada juga gerund. Itu juga bisa dijadikan noun adjunct. Gerund itu, teman-teman masih ingat, gerund itu adalah kata benda yang dibuat dari kata kerja. Lebih tepatnya bentuknya nanti verb ing, teman-teman. Jadi kata kerja itu kalau mau difungsikan sebagai kata benda di dalam kalimat, itu nanti harus dirubah menjadi verb ing. Istilahnya namanya adalah gerund. Gitu ya. Nah, kata apa namanya verb ing atau gerund tadi ya, teman-teman, itu juga bisa dijadikan noun adjunct. Contohnya adalah drawing pen, pena gambar atau pena untuk menggambar. Running shoes, sepatu lari. Jadi sepatu untuk berlari. Sewing machine, mesin jahit, mesin untuk menjahit, dan masih banyak lagi. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah ketiga jenis kata sifat dan anak-anaknya yang mana ini sudah diurutkan gitu ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada lebih dari satu kata sifat menjelaskan satu benda, urutannya sudah seperti ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk contoh penerapan ke dalam soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini. Caranya sama seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2 yaitu aroused. Subjeknya adalah social crusade. Kata benda intinya di crusade-nya ya. Sosial hanya kata sifat menjelaskan kata benda crusade, teman-teman. Tarik ke belakang lagi, tidak ada kata kerja sama sekali yang bisa jadi predikat. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, artinya apa? Artinya kalimat itu sudah lengkap. Berarti masalahnya bukan di dalam sentence atau di dalam kalimat, teman-teman, tapi di dalam frase. Nah, kalau masalahnya frase, teman-teman lihat titik-titik itu masuk ke dalam bagian yang mana.
Nah, kalau kita lihat titik-titik berada di sebelum kata benda di subjek, itu tempatnya kata sifat. Nah, berarti teman-teman carikan A, B, C, D yang kata sifat dan kebetulan cuma ada satu, teman-teman. Ada yang masih ingat A, B, C, D yang kata sifat tadi yang mana? No. Ya, yang no ya, yang alpha. Betul. Nah, nanti kalau dibaca, no social crusade aroused Elizabeth Williams' enthusiasm more than the expansion of educational facilities for immigrants to the United States. Kalau diartikan, tak satupun perjuangan sosial itu membangkitkan antusiasmenya Elizabeth William lebih dari eh, ekspansi atau apa ya teman-teman, perluasan gitu ya, perluasan fasilitas pendidikan bagi para imigran yang pergi ke Amerika Serikat. Seperti itu. Nah, kalau yang Bravo sama Delta itu adalah kata ganti, teman-teman. Nah, kalau kita masukkan kata ganti di sini, nanti subjeknya double, ada kata ganti sama kata benda. Jadi nggak bisa. Gitu ya. Nah, kalau yang Charlie, not itu adalah kata keterangan materi kita besok. Gitu ya. Nah, kata keterangan itu kalau menjelaskan subjek, terutama ketika bendanya bisa dihitung dan tunggal seperti ini, harus ada determiner minimal kata teman-teman. Atau the juga boleh. Atau kata any itu juga boleh. Nah, tapi di sini nggak ada, cuma not aja. Jadi nggak bisa. Gitu ya. Jadi jawabannya yang alpha. Oke, lanjut lagi ke contoh kedua. Caranya sama, teman-teman cari kata kerja sebagai predikat dulu. Nah, di situ ada auxiliary verb ya, yaitu can achieve. Auxiliary dari keluarganya modal dan verb gandengannya berupa verb satu. Nah, greyhound itu memang sebenarnya kata benda, teman-teman. Tapi ini nggak bisa jadi subjek. Kenapa? Karena subjek sama predikat itu nggak boleh dipisah satu koma. Kalau dipisah dua koma malah boleh. Tiga koma malah boleh. Tapi kalau cuma satu koma, subjek predikat nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti dari petunjuk ini tadi, teman-teman cari satu koma lagi. Di pilihan ganda itu jelas banget teman-teman. Yang ada satu koma lagi cuma satu pilihan yaitu yang delta. Nah jadi jawaban yang benar yang delta ya. Nanti kalau dibaca, the fastest dog, the greyhound, can achieve speeds up to 36 miles per hour. Nah yang diapit dua koma itu disebutnya dengan A positif atau informasi tambahan yang tidak penting. Itu kalau teman-teman hapus nggak masalah. Gitu ya kalau teman-teman misalkan bingung gitu. Nah, intinya poin yang ingin saya tekankan di contoh soal ini adalah diingat-ingat subjek predikat itu nggak boleh dipisah satu koma ya, teman-teman. Kalau misalkan dua koma malah boleh, tiga koma juga malah boleh, gitu ya. Yang nggak boleh cuma satu koma. Nah, berikutnya contoh sebentar. Oke, ya jawabannya yang delta ya tadi. Contoh berikutnya, cari predikat dulu. Di situ ada is, teman-teman. Subjeknya, nah ini kan ada satu, dua, tiga, tiga koma ya. Nah, dipisah tiga koma nggak apa-apa, subjek predikat. Kalau cuma satu malah nggak boleh. Seperti itu. Karena subjek predikat informasi yang sama-sama penting. Sedangkan koma di dalam kalimat, apa namanya, itu dipakainya untuk memisahkan informasi tambahan. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, berarti kalimat sudah lengkap. Nah, untungnya saya siapkan contoh ini ya, teman-teman, karena saya lupa menerangkan tadi. Jadi gini, kalau teman-teman menemukan ada penanda jumlah, contohnya one, kok dia tidak diikuti kata benda, tapi ketambahan kata of. Nah, jadi ada one of, misalkan some of, all of. Nah, itu nggak bisa setelahnya of itu diikuti kata benda langsung, nggak bisa, teman-teman. Wajib ada the atau teman-temannya the. Yang nomor satu 2 3 tadi yang saya jelaskan tadi, teman-teman. Gitu ya. Misalnya, oh, sorry, one of my, gitu ya, kepemilikan, atau one of those, seperti itu. Nah, di pilihan ganda yang ada the-nya cuma satu, yaitu yang bravo. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang bravo. Jadi, penggunaan eh, cardinal number atau penanda jumlah, itu kalau ada of-nya ya, teman-teman, itu nggak bisa langsung ketemu kata benda. Jadi harus ada the atau teman-temannya the. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, sorry, kalau diartikan ya, jadi ladang minyak Wilmington di Long Beach, California, merupakan salah satu dari ladang-ladang minyak yang paling produktif di daratan Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, teman-teman diingat-ingat,
penanda jumlah contohnya one itu kalau ketambahan dengan of tidak bisa langsung ketemu kata benda setelahnya. Harus ada the atau teman-temannya. The yang paling sering tapi the teman-teman. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Terakhir teman-teman, contoh terakhir maksud saya. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada results. Subjeknya adalah a federal type. Nah, kemudian setelahnya titik-titik itu, sorry, maksud saya sebelumnya, maaf teman-teman. Sebelumnya titik-titik ada preposisi. Nah, fungsinya preposisi itu merubah kata benda atau kata ganti setelahnya menjadi keterangan. Intinya di sini butuh objek, teman-teman. Preposisi itu harus dikasih objek supaya nanti ada yang dirubah menjadi keterangan. Nah, objek itu dibuatnya kalau nggak dari kata benda ya dari kata ganti. Oke. Nah, sekarang kita cari teman-teman yang kata benda atau kata ganti ternyata panjang-panjang ya di pilihan ganda. Berarti nggak mungkin kata ganti karena kata ganti itu nggak bisa dipanjangkan. Yang bisa dipanjangkan kata benda. Nah, cara memanjangkan kata benda ditambahkan kata sifat sebelumnya. Nah, jadi teman-teman diminta di sini mencari urutan kata sifat, kemudian diikuti kata benda yang dijelaskan. Dan kalau misalkan kata sifatnya lebih dari satu, urutannya sudah kita pelajari ya. Jadi determiner dulu, kemudian deskriptif atau epitet, dan yang terakhir non adjunct. Nah, kira-kira teman-teman, A, B, C, D itu yang ada adjektif kemudian diikuti kata benda itu yang mana? A. Iya, betul, yang A. alpha ya. That's right. Di situ ada itu miliknya determiner, lebih tepatnya artikel ya, teman-teman. Determiner yang artikel. Kemudian ada vertikal. Vertikal itu adalah keluarganya deskriptif, lebih tepatnya kategorinya adalah shape atau bentuk. Nah, power itu artinya kekuasaan, yang mana itu masuk ke dalam noun adjunct ya, kata benda tapi menjelaskan kata benda yang lain. Nah, itu kata benda yang dijelaskan adalah distribution. Nah, jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Nah, Bravo kenapa salah? Karena ada predikat lagi. Di soal sudah ada predikat, nanti predikatnya double, teman-teman. Jadi pemborosan. Nggak ada conjunction di situ ya, jadi nggak bisa dimasukkan predikat lagi. Kalau yang Charlie itu nggak ada kata benda sama sekali. Kan tadi ada preposisi ya, preposisi itu harus ada kata benda atau kata ganti sebagai objek yang dirubah menjadi keterangan nantinya. Nah, Charlie tapi nggak ada kata benda sama sekali, jadi nggak bisa. Kalau yang delta, nah sama kayak yang Bravo tadi ya, ada predikat lagi teman-teman. Kalau nggak ada conjunction ya jangan dimasukkan predikat lagi, gitu ya. Nah nanti kalau diartikan, jenis pemerintahan federal itu berakibat pada penyaluran kekuasaan secara vertikal, seperti itu. Nah, sekarang giliran teman-teman, teman-teman buka kamus nggak apa-apa, karena memang kalau di adjektif ini nanti teman-teman akan dituntut, intinya mulai phrasing ya teman-teman. Phrasing ini akan menuntut teman-teman mencari-cari di kamus kata-kata kecil yang termasuk ke dalam kata sifat ataupun kelas kata yang lain. Seperti itu. Nah, di sini ada satu soal, teman-teman coba dulu ya, jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu, jangan takut salah ya. Kita belajar. Ada jawaban delta, sepertinya semua menjawab delta. Kita cek bersama. Cari predikat dulu teman-teman. Di situ ada happen. Subjeknya adalah drought, artinya kekeringan gitu ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kalimat sudah lengkap. Titik-titik berada di sebelum kata benda di subjek. Itu tempatnya kata sifat. Nah, kita carikan A, B, C, D yang kata sifat saja ya. Kalau yang alfa ada preposisinya, teman-teman. Nah, kalau ada preposisi, nanti kata benda ini malah berubah menjadi keterangan. Dan keterangan nanti nggak bisa jadi subjek. Artinya nanti kalau kita masukkan yang alfa, kita kehilangan subjek, nggak jadi kalimat nanti. Gitu ya. Kalau yang bravo ada many of them. Nah, them ini kata ganti. Kalau kata ganti jangan dikasih the ya, teman-teman. Karena kata ganti itu nggak bisa kita bilang the I, the she, the you itu nggak bisa. Nah, bedanya dengan kata benda, kalau kata benda baru harus dikasih the. Jadi many of the people, many of the books, seperti itu. Tapi kalau them ya jangan dikasih the.
Dan many of them ini sudah lengkap, teman-teman. Ini sudah jadi satu, yang mana itu adalah kata ganti. Nanti subjeknya double ya, jadi Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, nah seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada penanda jumlah, kok ada of-nya, maka harus ada the dulu baru kata bendanya. Tapi di situ nggak ada the-nya, maka kita nggak bisa tambahkan of. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang delta, gitu ya. Nanti kalau dibaca, many droughts happen in regions with minimal rainfall. Jadi kalau diartikan, banyak kekeringan yang terjadi di area-area dengan curah hujan yang sangat minim, sangat sedikit seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan ada jawaban Charlie. Sepertinya semua menjawab Charlie. Mari kita cek bersama. Di situ ada predikat contain. Subjeknya adalah cells, teman-teman. Nah, nggak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, berarti kalimat sudah lengkap. Titik-titik berada di sebelum kata benda di subjek. Itu tempatnya kata sifat berarti ya. Nah, A, B, C, D yang kata sifat aja cuman yang Charlie. Betul, teman-teman. Alpha sama Bravo salah karena ada predikat lagi. Nanti predikatnya double. Gitu ya, ada subjek lagi malahan yang Alpha. Nanti subjeknya double, teman-teman. Kalau yang Delta ada subjek lagi, nanti subjeknya double. Nggak bisa ya. Jadi jawabannya Charlie. Nanti kalau diartikan, hampir semua jenis sel di dalam tubuhnya manusia itu mengandung DNA di pusatnya atau di intinya, inti selnya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga delta. Sepertinya kita cek bersama ya. Cari predikat dulu, di situ ada kata play, subjeknya music, kemudian tidak ada predikat lagi, sorry teman-teman, dan tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, berarti kalimat sudah lengkap. Titik-titik terletak di antara preposisi dan juga kata benda, objek dari preposisinya ya. Nah, berarti kata benda ini, karena titik-titik terletak di sebelumnya kata benda, berarti kita hanya butuh kata sifat saja. Carikan A, B, C, D yang kata sifat aja, teman-teman. Yang alfa, di situ ada many, kata sifat aja, jadi kemungkinan alfa bisa, gitu ya. Kepencet teman-teman ya. Nah, jadi jawabannya yang alfa. Kalau yang bravo kenapa salah? Sekali lagi, kalau ada many, ketambahan of itu nggak bisa langsung diikuti kata bendanya. Jadi harus ada the atau teman-temannya the dulu, baru diikuti kata bendanya. Gitu ya. Jadi yang bravo nggak bisa karena nggak ada the-nya, teman-teman. Kalau yang Charlie, many of them itu sudah selesai, nggak boleh dilanjutkan lagi pakai kata benda. Nanti double objek dari of-nya. Ada them, kata ganti, sama African tribal cultures itu kata benda. Jadi nggak bisa ya pemborosan, teman-teman. Nah, kalau yang delta ini nggak ada of-nya. Jadi harusnya many of the gitu ya. Tapi nggak ada of-nya, nggak bisa. Nah, jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau diartikan, musik itu memainkan peran yang penting dalam berbagai budaya-budaya suku-suku Afrika. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dan kita bahas bareng ya. Ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada kata delivered, menyampaikan gitu ya. Subjeknya adalah Martin Luther King Jr. Oke. Kemudian, nah, delivered sudah ada objeknya, teman-teman, yaitu I have a dream speech. Jadi, pidato yang berjudul I have a dream. Nah, ini kan kata benda ya, teman-teman. Berarti di sini hanya dibutuhkan kata sifat saja yang menjelaskan kata benda I have a dream speech ini. Ya, kalau yang alpha nggak bisa karena nanti predikatnya double, teman-teman. Oke. Kalau yang bravo, nah ada subjek lagi, ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Kalau yang Charlie di situ ada preposisi diikuti objeknya menjadi keterangan, nggak bisa ya. Deliver ini butuh objek, teman-teman. Jadi harus dikasih objek dulu baru diikuti keterangan. Gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang delta. His itu adalah kepemilikan atau possessive adjective. Kata sifat yang menunjukkan kepemilikan, gitu ya. Nanti kalau dibaca on August 28, 1963, Martin Luther King Jr. delivered his I Have a Dream speech. Jadi pada tanggal 28 Agustus 1963, Martin Luther King Jr. itu menyampaikan atau memberikan gitu ya pidatonya yang berjudul Saya Memiliki Cita-Cita. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban bravo, bravo. Semuanya menjawab bravo. Kita cek bersama. Cari predikat dulu teman-teman. Di situ ada kata focus. Subjeknya adalah The Impressionist Painter. Oke. Kemudian, nah nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat. Di sini titik-titik terletak di setelah preposisi on, di sebelum objeknya preposisi yaitu fleeting moments. Berarti ini tempatnya determiner, teman-teman. Gitu ya, atau tempatnya kata sifat lah gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang alpha, ada subjek lagi, ada predikat lagi, nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat, nggak bisa gitu ya. Jadi preposisi itu setelahnya harus diikuti objek dulu. Baru kalau setelahnya mau diikuti conjunction subjek predikat boleh gitu ya. Kalau yang bravo, nah there kemungkinan jawabannya bravo teman-teman. Karena ini kepemilikan ya kata sifat. Kalau yang cari ada conjunction penghubung dua subjek dua predikat, sedangkan setelahnya itu nggak ada subjek predikat teman-teman. Ya, jadi yang Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta ada predikat lagi. Nah, di situ juga ada conjunction, tapi urutannya ini kebalik ya teman-teman. Jadi harusnya urutannya adalah conjunction dulu, baru subjek, baru predikat. Karena setelahnya conjunction itu harus ada subjek predikat, teman-teman. Sedangkan kalau urutannya seperti ini, setelahnya titik-titik itu nggak ada subjek predikat, ya kan? Jadi nggak bisa. Oke, jadi jawabannya yang, sorry teman-teman. Jadi jawabannya yang bravo. Nanti kalau dibaca, the impressionist painter focused not on the details of the scene, but on their fleeting moments and the light's play. Kalau diartikan, pelukis aliran impresionis itu berfokus bukan pada detail dari skenario lukisannya, tapi pada kejadian yang apa ya teman-teman, fleeting moments itu berarti eh, suasana yang sedang terjadi dan juga permainan cahaya. Jadi mereka menggunakan, maksudnya permainan itu kesan gitu ya, pakai kesan cahaya seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan ada jawaban bravo, 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 dan sepertinya semua menjawab bravo. Kita cek bersama, teman-teman. Di situ ada predikat is, ya. Subjeknya adalah the Amazon rainforest. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat. Titik-titik terletak di setelahnya one of dan sebelumnya kata benda ekosistem. Jelas sekali di sini tinggal carikan yang ada the-nya, teman-teman. Karena tadi ya, kalau ada penanda jumlah, contohnya one, sorry teman-teman kepencet. Contohnya one, terus ada of-nya, maka setelahnya sebelum kata bendanya harus ada the atau teman-temannya the. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang bravo. Karena di pilihan A, B, C, D yang ada the-nya cuma yang bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the Amazon rainforest is one of the most diverse ecosystems on Earth. Jadi, hutan hujan Amazon merupakan salah satu dari ekosistem-ekosistem yang paling beraneka ragam di permukaan bumi. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat ada jawaban, sebentar teman-teman. Ada jawaban alfa sepertinya ya. Oke, alfa, alfa, sepertinya semua menjawab alfa. Ada jawaban Bravo juga. Mari kita cek bersama, teman-teman. Dicari dulu predikatnya. Di situ ada is ya. Subjeknya adalah the Magna Carta. Sorry, Magna Carta. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Nggak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, kalau teman-teman lihat titik-titik itu di setelahnya kata the. The itu termasuk ke dalam keluarga determiner atau kata sifat yang selalu membutuhkan kata benda setelahnya sebelum menabrak bagian kalimat yang baru. Nah, itu kan setelah titik-titik ada preposisi, teman-teman. Nah, berarti ini keterangan gitu ya. Nah, otomatis ini harus diselesaikan dulu the-nya atau dicarikan kata benda. Nah, di pilihan ganda itu ternyata panjang, teman-teman. Maka teman-teman cari yang kata benda dijelaskan atau dipanjangkan pakai kata sifat sebelumnya. Jadi cari yang urutan adjektif dulu baru diikuti kata benda. Gitu ya. Kalau yang alfa di situ ada kata sifat influential diikuti kata benda charter. Charter itu karta ya, teman-teman. Bahasa Indonesianya apa ya? Carta atau perjanjian lah seperti itu. Gitu ya. Jadi kemungkinan yang alfa bisa, kalau yang bravo, nah ini kebalik teman-teman. Jadi bahasa Inggris itu kata sifat dulu baru kata benda. Nah, nanti kalau ditranslate baru kata benda dulu baru kata sifat. Kalau di Indonesia kan gitu ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris ya ini kebalik teman-teman. Kalau yang Charlie the most charter of gimana ya teman-teman? Jadi the most ini harus most ini kan keterangan ya yang paling apa. Jadi harus diikuti kata sifat dulu. Oke, jadi yang Charlie ini nggak bisa diartikan nanti teman-teman. Kalau yang Delta, influentially, nah influentially itu adalah kata keterangan dan kata keterangan itu bukan penjelas kata benda. Tadi ya yang kita pelajari hari ini teman-teman, yang tempatnya di sebelumnya kata benda menjelaskan atau mensifati kata benda itu kata sifat, bukan kata keterangan. Kalau ada Lili gitu ya teman-teman itu adalah kata keterangan 90%. Oke. Nah, kita butuhnya yang kata sifat baru kata benda. Berarti jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, the Magna Carta is the most influential charter of medieval documents. Jadi Magna Carta merupakan charter yang paling influential atau paling berpengaruh gitu ya dari atau di antara dokumen-dokumen zaman medieval atau zaman pertengahan seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, thumbs up guys. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Delta, semuanya sepertinya menjawab delta. Kita cek. Cari predikatnya dulu. Di situ ada kata is. Subjeknya adalah main function. Nggak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction penghubung dua SP ya. Berarti kalimat sudah lengkap, titik-titik terletak di sebelum kata benda di subjek, itu tempatnya kata sifat, teman-teman. Carikan ABCD yang kata sifat aja, nah berarti jawabannya yang delta. Ya. Yang alfa nggak bisa karena subjek predikat lagi, nanti kita kehilangan conjunction atau pemborosan subjek predikat gitu ya. Kalau yang Bravo, nah ini kebalikannya. Kalau mau kita masukkan conjunction, maka subjek predikatnya nggak boleh cuma satu, harus ada satu lagi. Nah, tapi nggak ada ya, jadi Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie by itu preposisi. Kalau kita masukkan preposisi, kata benda ini nanti berubah menjadi keterangan dan kita malah akan kehilangan subjek. Kalimat tidak boleh tidak punya subjek, gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang delta nanti kalau diartikan fungsi utama dari sistem sirkulasi atau sistem sirkulasi darah maksudnya gitu ya, adalah untuk mengangkut darah ke seluruh tubuh. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, thumbs up. Dan saya lihat teman-teman menjawab alpha. Mari kita cek bersama. Di situ ada predikat have, artinya memiliki ya. Subjeknya adalah two snowflakes. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction penghubung dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap. Titik-titik terletak di sebelum kata benda di subjek, itu tempatnya kata sifat. Nah, berarti jawabannya yang alpha ya, teman-teman. Bravo nggak bisa karena predikatnya nanti double. Kalau yang Charlie ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Kalau yang delta ada preposisi, nanti kata bendanya malah akan berubah menjadi keterangan dan kita kehilangan subjek. Seperti itu. Nah, maka jawabannya yang alfa. Nanti kalau diartikan, tak satu pun dua, atau gimana ya kalau diartikan teman-teman? Tidak ada dua eh, bunga salju itu memiliki struktur kristal yang mirip atau yang sama maksudnya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Terakhir ya, teman-teman, nomor 20. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab alpha. Mari kita cek bersama. Cari predikatnya dulu, teman-teman. Di situ ada was sign, tuh ya. Subjeknya adalah Affordable Care Act. Kemudian nggak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap. Titik-titik terletak di sebelum kata benda di subjek, berarti itu tempatnya kata sifat. Nah, berarti jawabannya yang alpha ya, teman-teman. Bravo nggak bisa karena subjek predikat cuma satu. Kita tidak membutuhkan conjunction. Charlie juga sama, ya. Delta juga sama. Oke, itu keterangan tapi menghubungkan dua subjek, dua predikat. Dianggap conjunction lah gitu, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan the Affordable Care Act itu ditandatangani atau disahkan gitu ya, teman-teman, menjadi undang-undang di tahun 2010 untuk membuat eh, pelayanan kesehatan itu lebih terjangkau dan mudah diakses seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang kata sifat ya, teman-teman, atau adjektif. Sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan dulu. Sebentar, sambil saya absen dulu, teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen. Sebentar. Oke.
Sudah saya unmute. Sir, saya izin live dulu. Sudah selesai, Mister. Jadi nggak apa-apa kalau teman-teman mau live dulu nggak apa-apa. Atau kalau teman-teman yang ada pertanyaan boleh ditanyakan dulu, silakan. Oke, welcome, Mister. Terima kasih juga atas keaktifan dan partisipasinya. Sepertinya nggak ada ya, teman-teman. Baik, kalau gitu kita akhiri atau nanti ketika teman-teman latihan menemui kesulitan apapun atau ada pertanyaan apapun, silahkan japri aja. Oke, terima kasih atas kehadiran, keaktifan dan partisipasi teman-teman hari ini. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good night, guys. See you next time. Thank you so